Selama ribuan tahun, umat manusia hidup dalam kedamaian setelah Raja Iblis terakhir dikalahkan oleh pahlawan agung. Namun, legenda mengatakan bahwa Raja Iblis sejati hanya tertidur, menunggu waktunya untuk bangkit kembali. Di era modern, seorang pemuda bernama Aldrich Fael tiba-tiba mendapatkan ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Dia adalah Raja Iblis yang dikalahkan. Kini dengan dunia yang telah berubah dan kekuatannya masih tersegel, ia harus mencari cara untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Namun dunia tidak semudah dulu. Kelahiran kembali sang Raja Iblis. Di sebuah kota kecil, Aldrich hanyalah seorang pemuda biasa yang bekerja di bengkel pandai besi milik keluarganya. Ia selalu bermimpi tentang dunia lain yang penuh perang dan kegelapan. Suatu hari, saat ia menyentuh pedang tua yang ditemukan di reruntuhan kuno, ingatan masa lalunya kembali membanjiri pikirannya. Aku, Raja Iblis Azazel, tidak anak kuda telah bereinkarnasi sebagai manusia. Dalam kepanikan, Aldrich mencoba mengontrol pikirannya, yang bercampur antara kehidupan lamanya dan kehidupan barunya. Namun ketika malam tiba, ia merasakan kekuatan aneh bangkit dalam dirinya. Di saat yang sama, para ksatria suci dari Gereja Cahaya mencium adanya kebangkitan energi kegelapan dan segera datang untuk memburu ancaman yang baru saja terbangun. Saat Aldrich masih berusaha memahami kekuatannya, sekelompok ksatria suci menyerbu rumahnya. Mereka menuduhnya sebagai titisan iblis dan berusaha mengeksekusinya di tempat. Namun sesuatu dalam dirinya bangkit, sisa kekuatan Raja Iblis yang tersegel. Dengan refleks, ia menghindari serangan mereka dan secara insting menggunakan sihir kegelapan. Aku tidak boleh mati di sini. Saat kekuatan iblisnya keluar, mata Aldrich berubah menjadi merah menyala. Tanduk mulai tumbuh di kepalanya, dan atmosfer di sekitarnya menjadi berat. Para ksatria terkejut, tapi pemimpin mereka, Paladin Celestia, segera maju untuk melawannya. Aldrich berdiri di tengah reruntuhan rumahnya. Napasnya berat setelah bentrokan singkat dengan Celestia. Paladin itu tidak main-main. Hanya dalam beberapa serangan, ia hampir mati jika tidak berhasil menggunakan sihir kegelapan untuk melarikan diri. Namun, meski berhasil kabur ke hutan terdekat, ia tahu para ksatria suci tidak akan berhenti mengejarnya. Dengan tubuhnya yang masih dalam keadaan manusia, Dewa perlu pencaisitas untuk mengembalikan kekuatannya secepat mungkin. Saat tengah beristirahat di dalam gua tersembunyi, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki mendekat. Aldrich bersiap menyerang, tapi yang muncul bukanlah ksatria suci, melainkan seorang gadis dengan pakaian serba hitam dan mata ungu yang bercahaya dalam gelap. Akhirnya aku menemukanmu, Yang Mulia. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lilith Nocturne, seorang pengikut lama dari Raja Iblis yang selamat dari kehancuran kerajaan kegelapan. Riri adalah sebalawai satu dari sedikit iblis yang masih setia, dan selama ini mencari keberadaan rajanya yang telah bereinkarnasi. Lilith menjelaskan bahwa dunia telah berubah. Gereja Cahaya menguasai hampir seluruh benua. Tetapi di bayang-bayang, ada kelompok bawah tanah yang menentang mereka. Beberapa di antaranya adalah penyihir gelap, ras iblis yang tersisa, dan manusia yang dikhianati oleh gereja. Aldrich mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa dunia ini bukan lagi dunia yang ia kenal, dan ia tidak bisa bertindak sembarangan seperti dulu. Jika ingin mendapatkan kembali tahtanya, Riri harus pintar memainkan strategi dan membangun kembali pasukannya. Aku akan membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu, Yang Mulia. Tapi pertama-tama, kita harus menuju menara kegelapan, satu-satunya tempat yang bisa membangkitkan warisan sejati, Raja Iblis. Perjalanan menuju menara kegelapan tidak mudah. Tempat itu terletak di wilayah terlarang yang dijaga oleh makhluk-makhluk sihir yang sudah berhibernasi selama ribuan tahun. Di sepanjang jalan, Aldrich mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Semakin ia mendekati menara, semakin banyak ingatan lamanya yang kembali. Tentang perang besar yang ia pimpin, tentang pengkhianatan yang menyebabkan kejatuhannya, dan tentang pahlawan yang menghabisi dirinya. Siapa pahlawan itu? Mengapa aku tidak bisa mengingat wajahnya? Namun sebelum ia bisa menemukan jawabannya, mereka tiba di depan gerbang, menara kegelapan, dan sesosok ksatria hitam berdiri menunggu mereka. Hanya yang layak yang bisa memasuki tempat ini. Buktikan bahwa kau benar-benar Raja Iblis yang telah kembali. Pertarungan besar pun dimulai.
Ksatria hitam itu bukan musuh biasa. Ia memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari Celestia. Dengan setiap serangan, gemengsi kemampuan Aldrich memaksanya mengingat teknik bertarungnya yang dulu terlupakan. Dene Lilith berusaha membantu, tapi kekuatan ksatria itu terlalu besar. Aldrich tahu, jika ia tidak bisa mengalahkannya, maka ia tidak layak untuk kembali menjadi Raja Iblis. Saat terdesak, Julian rasanya mengingati sesuatu sihir. Uniknya yang dulu membuatnya ditakuti oleh dunia. Dominasi absolut. Dengan mantra kuno yang bergema di udara, energi hitam meluap dari tubuh Aldrich, memenuhi medan pertempuran. Dalam sekejap, ksatria hitam itu terhenti. Tubuhnya bergetar hebat seolah kehilangan kendali. Bersujud. Di dalam sekejap, ksatria hitam berlutut di hadapan Aldrich, mengakui kepemimpinannya. Gerbang menara kegelapan pun terbuka, dan di dalamnya, kekuatan sejati Raja Iblis menunggu untuk dibangkitkan. Setelah melewati ujian ksatria hitam, Aldrich dan Lilith memasuki menara kegelapan. Tempat itu dipenuhi dengan aura iblis yang luar biasa, seolah-olah dunia ini sendiri mengakui kembalinya sang Raja Iblis. Di puncak menara, Aldrich menemukan sebuah altar hitam, pusaka kuno yang menyimpan inti kekuatan sejatinya. Saat ia mendekat, suara-suara dari masa lalu menggema di pikirannya. Pengkhianatan, kejatuhan, kebangkitan. Namun saat ia hendak menyentuh altar itu, sebuah kekuatan tak kasat mata menahannya. Siapa yang berani mengklaim tahta kegelapan? Dari dalam altar, sesosok bayangan raksasa dengan tanduk melengkung muncul. Itu adalah fragmen jiwa Raja Iblis terdahulu, bagian dari dirinya sendiri yang masih tertidur di dalam segel. Jika kau benar-benar Raja Iblis, maka buktikan. Hanya yang terkuat yang berhak atas kekuatan ini. Aldrich harus menghadapi versi lamanya yang masih memiliki kekuatan penuh dalam duel mematikan. Pertarungan terjadi di dalam dimensi spiritual. Aldrich menghadapi dirinya sendiri yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih haus darah. Dulu aku adalah penguasa tanpa tandingan. Tapi bagaimana bisa aku berinkarnasi sebagai manusia yang lemah? Jika kau tak bisa mengalahkanku, maka kau tidak pantas memimpin kegelapan. Fragmen Raja Iblis menyerangnya dengan sihir kehancuran tingkat tinggi, menyebabkan dunia spiritual bergetar. Aldrich kesulitan melawannya, karena ia belum mendapatkan kembali kekuatan penuh. Namun, ia menyadari sesuatu. Fragmen itu hanyalah sisa dari dirinya yang masih terjebak dalam masa lalu. Aku bukan hanya Raja Iblis dari masa lalu. Ku adalah Raja Iblis yang akan menguasai masa depan. Dengan pemahaman itu, Aldrich menggunakan dominasi absolut bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan jiwanya yang terpecah. Aku tidak akan kalah dari diriku sendiri. Dengan mantra terakhir, fragmen jiwa itu terserap kembali ke dalam dirinya, dan dalam sekejap kekuatan sejatinya bangkit kembali. Tubuh Aldrich dipenuhi dengan energi hitam yang luar biasa, dan tanduknya kini tumbuh sempurna. Aura Raja Iblisnya kembali. Sekarang, saatnya dunia mengingat siapa aku. Sementara itu, di ibu kota gereja cahaya, Celestia menerima laporan bahwa kekuatan iblis yang besar telah muncul kembali dari menara kegelapan. Para pemimpin gereja yang dikenal sebagai Dewan Suci segera mengadakan pertemuan darurat. Paus Gregorius, ini tidak bisa dibiarkan. Raja Iblis harus dihancurkan sebelum dia mendapatkan kembali pasukannya. Grand Inquisitor Lenhard, kirim pasukan terbaik kita. Jika perlu, kita panggil pahlawan suci. Celestia. Pahlawan suci? Celestia tidak pernah mendengar tentang pahlawan suci yang masih hidup. Namun pemimpin gereja tidak menjawabnya. Mereka hanya memerintahkan persiapan perang. Di sisi lain, Aldrich mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dengan kekuatannya yang telah kembali, dia perlu membangun kembali pasukan iblisnya. Lilith mengusulkan satu tujuan pertama. Kita harus pergi ke benteng kegelapan di utara. Di sana masih ada pasukan iblis yang setia kepadamu. Namun sebelum mereka bisa pergi, seorang ksatria suci tiba-tiba muncul di depan gerbang menara. Atas nama cahaya, aku datang untuk mengakhiri kegelapan. Ksatria ini berbeda dari yang lain. Kekuatan sucinya sangat besar, hampir sebanding dengan Aldrich. Siapa kau? Tanya Aldrich. Ksatria itu tersenyum. Aku adalah keturunan dari sang pahlawan yang dulu membunuhmu. Dan sean aku akan melakukannya lagi. Pertarungan baru pun dimulai. Aldrich berdiri di depan ksatria suci yang menghalangi jalannya. Aura suci yang dipancarkan ksatria itu begitu kuat, membuat tanah di sekitarnya retak dan udara bergetar. Aku, Seraphim Valerian.
keturunan langsung dari sang pahlawan agung, akan mengakhiri kebangkitan Raja Iblis. Seraphim tidak menunggu lama. Ia langsung melesat dengan kecepatan luar biasa, menebaskan pedangnya yang bersinar dengan cahaya suci. Aldrich hanya bisa menangkisnya dengan sihir kegelapan yang baru ia pulihkan. Kecepatan dan kekuatan suci yang luar biasa. Ini seperti melawan pahlawan agung di masa lalu, pikir Aldrich. Lilith mencoba membantu, tapi hanya dalam satu tebasan. Seraphim mampu menghancurkan sihir pertahanannya. Jangan campur tangan pelayan iblis. Aldrich tersenyum tipis. Ini pertama kalinya sejak kebangkitannya ia menghadapi lawan yang sepadan. Baiklah, mari kita lihat apakah kau benar-benar mewarisi kekuatan pahlawan agung itu. Atau hanya sekadar pewaris nama kosong. Duel sengit pun dimulai. Seraphim menggunakan gaya bertarung khas pahlawan agung. Serangan cepat, presisi, dan memanfaatkan celah sekecil apapun. Sementara itu Aldrich masih beradaptasi dengan tubuh barunya. Meskipun ia telah mendapatkan sebagian besar kekuatannya kembali, tubuh manusia yang ia miliki di kehidupan ini berbeda dari saat ia masih menjadi iblis sejati. Seraphim, kau bukan ancaman seperti di legenda Raja Iblis. Aldrich, jangan bicara terlalu cepat, bocah. Aldrich menggunakan dominasi absolut, mencoba menekan Seraphim dengan kekuatan sihirnya. Namun Seraphim tidak terpengaruh. Pedangnya mulai bercahaya lebih terang, dan sebuah simbol suci muncul di belakangnya. Sumpah cahaya agung, mode pahlawan aktif. Dramatik pun kecipratan kekuatannya meningkat besar. Aldrich mulai terdesak. Dia hampir sama kuatnya dengan pahlawan yang dulu membunuhku. Tapi bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan sebesar ini? Namun listening saat Aldrich mulai menyusun strategi untuk bertahan. Tiba-tiba sebuah suara muncul di kepalanya. Tuan, izinkan aku membantumu. Itu suara fragmen jiwa Raja Iblis yang baru saja ia satukan.